Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini Umi mau membagikan materi tentang listrik statis. Nah, video Umi kali ini dilengkapi dengan beberapa soal pembahasan tentang listrik statis. Oke sahabat, pada prinsipnya listrik itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama listrik statis, yang kedua listrik dinamis. Nah, listrik statis ini kita akan membahas tentang muatan dalam keadaan diam atau statis. Listrik statis ini dikenal juga dengan elektrostatis. Nah, gejala yang muncul pada listrik statis ini adalah gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa suatu benda itu bisa bermuatan? Ternyata, sebuah benda bermuatan itu disebabkan karena pergerakan elektron. Pergerakan elektron atau elektronnya berpindah. Ketika suatu benda kekurangan elektron, maka benda tersebut akan bermuatan positif. Dan sebaliknya, ketika benda tersebut kelebihan elektron, maka benda tersebut akan bermuatan negatif. Oke, sobat? Oke, selanjutnya kita lihat sifat-sifat muatan listrik. Yang pertama, dua muatan yang sejenis apabila didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Yang kedua, jika dua muatan berlawanan jenis kita dekatkan, maka akan muncul gaya tarik-menarik. Nah, perhatikan diagram gaya yang Umi berikan. Di sini muatan Q1 positif, Q2 positif, karena dia sejenis, muncul gaya tolak-menolak. Di sini ada F12 yang artinya gaya yang dialami oleh muatan 1 disebabkan oleh muatan 2. Yang kedua, F21. Artinya, gaya yang dialami oleh muatan 2 disebabkan oleh muatan 1. Silahkan, sobat perhatikan arah panahnya. Dia tolak-menolak. Ketika dia sejenis, dia tolak-menolak. Positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Gambar Umi yang kedua. Muatan Q1 negatif, muatan Q2-nya positif. Akan muncul gaya tarik-menarik. Perhatikan arah panahnya. F12, Umi ulangi. F12 artinya gaya yang dialami oleh muatan 1 disebabkan oleh muatan kedua. Oke, selanjutnya kita lihat tentang hukum Coulomb. Jadi kalau kita bicara listrik statis, kita tak akan lepas dari yang namanya hukum Coulomb. Pada tahun 1785, Charles Augustin Coulomb menemukan hukum dasar tentang gaya listrik antara dua partikel yang bermuatan. Nah, hasil dari penelitiannya, dia menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan, nilainya sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, atau secara matematika dapat dirumuskan dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F adalah gaya tarik ataupun gaya tolak antara muatan dengan satuan Newton, Q1 atau Q2 adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, R adalah jarak antara muatan dengan satuan meter. Sobat semua harus hati-hati di sini. Jarak antara dua muatan harus dalam meter. Jadi ketika nanti di soal diberikan jarak antara muatan dalam satuan sentimeter ataupun milimeter, yang harus sobat lakukan adalah mengkonversinya ke dalam meter. Dengan K adalah tetapan yang nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat
per Coulomb kuadrat. Oke sahabat, sesuai dengan janji Umi tadi, kali ini Umi akan membagikan lirik lagu yang berisikan tentang konsep gaya Coulomb dan juga rumus tentang hukum Coulomb, yang akan dinyanyikan dengan cover Ampar-Ampar Pisang. Kita coba sama-sama ya. 3, 2, 1. Gaya tarik-menarik antara muatan, gaya tolak-menolak antara muatan, gaya tarik dan tolak. Itulah gaya Coulomb. Muatan sejenis akan tolak-menolak, berlawanan jenis akan tarik-menarik. Gaya tarik dan tolak, itulah hukum Coulomb. Kaki 1 Ki 2 dibagi R kuadrat. Kaki 1 Ki 2 dibagi R kuadrat. Ki 1 muatan 1, Ki 2 muatan 2. R adalah jarak antara muatan. R adalah jarak antara muatan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah partikel bermuatan Ki 3 terletak di tengah-tengah antara muatan Ki 1 dan Ki 2. Ini bikin dulu gambarnya. Di sini ada Ki 1, ini ada Ki 2. Di tengah-tengahnya terdapat muatan ketiga. Jika jarak antara Ki 1 dan Ki 2 ini adalah 60 mm. Umi lengkapi gambar. Ki 1-nya bermuatan negatif, Ki 3-nya bermuatan positif, Ki 2-nya bermuatan negatif. Nah, yang ditanyakan adalah gaya yang dialami oleh muatan ketiga. Otomatis kita fokus pada muatan ketiga. Langkah pertama, lukis gaya. Antara Ki 3 dengan Ki 1 berlawanan jenis, muncul gaya tarik-menarik. Maka di sini F3 1. Muatan ketiga dengan muatan kedua juga tarik-menarik, muncul gaya F3 2. Sehingga resultan gaya pada muatan ketiga F3 akan sama dengan F3 2 dikurangi dengan F3 1. Kenapa demikian? Karena ini merupakan penjumlahan vektor untuk vektor segaris dan berlawanan arah. Terus kita membutuhkan R31 karena muatan ketiga berada di tengah-tengah, maka R31 akan sama dengan R32 yang nilainya 30 mm atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka R31 kuadrat akan sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4 meter. Langkah selanjutnya, kita cari F32. F32 akan sama dengan K kali Ki 3 kali Ki 2 dibagi dengan R32 kuadrat. Masukkan angkanya. K 9 kali 10 pangkat 9, Ki 3-nya 5 kali 10 pangkat min 6, dan Ki 2-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R32 kuadrat yang nilainya 9 kali 10 pangkat min 4. 9 di atas, coret dengan di bawah, pangkat 9 dengan pangkat min 6 jadinya 3, 3 dengan min 6 jadinya min 3. 5 kali 6 30, pangkat min 3 di atas, pangkat min 4 di bawah, naik ke atas, jadinya 10 pangkat 1, dapat 300 Newton. Lanjut, F31 sama dengan K kali Ki 3 kali Ki 1 dibagi R31 kuadrat.
Masukkan nilainya. K9 kali 10 pangkat 9. Q3-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Q1-nya 9 kali 10 pangkat min 6. Dibagi R31 kuadrat yang nilainya 9 kali 10 pangkat min 4. Lagi 9 dengan 9 habis. 9 dengan min 6 di sini positif 3. Dengan min 6 ini min 3. 5 dikali 9, 45 kali 10 pangkat 1 atau 450 Newton. Nah, maka sigma F3 akan sama dengan F32, 300 dikurang 450, sehingga didapatkan min 150 Newton. Ingat, gaya merupakan besaran vektor. Tanda negatif ini menunjukkan arah. Maka besar gaya Coulombnya adalah 150 Newton menuju muatan 1. Nah, kenapa menuju muatan 1? Silakan sobat perhatikan. Yang bernilai negatif di sini adalah F31. Bernilai negatif adalah F31. F31 arahnya menuju muatan 1. Nah, silakan sobat perhatikan. Jika ada yang kurang mengerti, silakan bertanya di kolom komentar. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30 cm terletak di udara. Titik A, B, dan C berturut-turut terdapat muatan. Berarti di sini titik A. Ini tulis dulu ini titik A. Di sini titik B dan ini adalah titik C. Pertanyaannya sekarang adalah tentukan besar gaya Coulomb di titik C. Kita lukis dulu gayanya. Muatan A dengan muatan C sama-sama positif, maka muncul di sini FCA. Antara C dengan B juga sama-sama positif, tolak menolak, maka muncul gaya FCB. Nah, sesuai dengan operasi vektor, maka kita menentukan resultan FC kuadrat kita gunakan bersamaan FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 kali FCA FCB cos theta. Nah, nanti kita akan membutuhkan RCB akan sama dengan RCA karena dia merupakan segitiga sama sisi yang nilainya 30 cm atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Jika dikuadratkan ini menjadi 9 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kita cari dulu satu-satu FCA. Kita hitung FCA. FCA akan sama dengan K kali QC kali QA dibagi dengan RCA kuadrat. Masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9 muatan C. Nilai muatan C 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 4 muatan A 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan RCA kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2. 9 dengan 9 habis. 9 dengan min 6. Di sini ada 3. Di sini min 1. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti di sini 4 kali 10 pangkat 1 atau 40 Newton. Lanjut, kita hitung FCB sama dengan K kali QC kali QB per
FCB kuadrat. Karena kebetulan QA itu sama dengan QB, kita akan dapatkan FCA akan sama dengan FCB, sama dengan 40 Newton. Selanjutnya ini kita misalkan A sama dengan 40. Ini kita mau pakai pemisalan. Kita masukkan lagi ke persamaan. FC sama dengan FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 kali FCA tambah FCA kali FCB cos theta. Sudutnya adalah 60 karena segitiganya sama sisi. Nah, FCB kuadrat, tadi kita misalkan FCB itu adalah A. Berarti ini A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 2 kali A cos 60 adalah setengah. Nah, maka kita dapatkan 3A kuadrat. Ini FC kuadrat. Maka nilai FC sama dengan akar 3A kuadrat. Akan sama dengan A akar 3. Kita kembalikan, maka FC sama dengan A kita tadi adalah 40. Maka jawabannya adalah 40 akar 3. Silakan sahabat perhatikan. Di sini Umi rapikan sedikit. FC kuadrat sama dengan FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 kali FCA FCB cos 60. Oke, silakan sobat perhatikan. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar.